Siap. Oh, mantap. Mantap. Merdeka! Merdeka! Ada yang mau kerja keras, ada yang mau mati-matian, ada yang mau habis-habisan. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Siap semua? Mari kita menangkan pemilu di 2029 nanti. Padahal baru saja loh menggelar rakernas ya. Kok tiba-tiba langsung berubah drastis ya? Pada saat rakernas yang lalu sangat pede sekali lah. Kalau Pak Jokowi itu adalah patron dari PSI lah, yang setidaknya akan menjadi magnet, yaitu masyarakat Indonesia akan bergabung ke PSI. Dikarenakan Pak Jokowi itu, wah, dipuji-puji lah intinya, dipuji-puji setinggi langit lah Pak Jokowi sebagai magnet politik dari PSI. Tetapi kenyataannya saat ini sangat mengejutkan sekali. Ini masih gelombang pertama loh. Konon katanya ada gelombang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan bisa jadi itu akan ada ribuan setidaknya kader PSI yang akan gabung ke PDIP. Ini sangat mengejutkan sekali, di mana pemberitaan saat ini itu ada 150-an lah, ada 150-an kader PSI yang bergabung ke PDIP. Nah, konon katanya ada gelombang 2, 3, dan seterusnya. Wow, ini menurut saya akan sangat membuat pesimis Kaisang, di mana Kaisang baru saja dilantik menjadi ketua umum ya. Ya kemungkinan 1 tahunan lah. Tiba-tiba bukannya menarik minat masyarakat Indonesia untuk gabung ke PSI, tapi ini malah banyak kader PSI yang mundur dan langsung bergabung ke PDIP. Nah, perbedaan karena kita pada situasi politik saat ini, karena namanya partai itu di Kamis. Mungkin pada saat waktu mendaftar dulu, kami merasa bahwa PSI adalah wadah kami bersama. Bisa di perjalanan waktu, melihat situasi politik sekarang, kami melihat bahwa PDIP menjadi rumah kita bersama, menjadi rumah impian kita bersama. Walaupun apa yang terjadi, masalah ideologi, masalah idealisme tidak bisa ditutupi oleh apapun. Oleh karena itu kami semua bergabung kepada partai PDIP. Oh, ini pasti menjadi kabar buruk ya bagi Kaisang dan Pak Jokowi ya. Waduh, PSI ya. Ya memang PSI itu kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Tong kosong nyaring bunyinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang kalau kita lihat, aduh sangat minim sekali pengalaman, tetapi wah koar-koarnya yang dibesar-besarkan ya. Tetapi tidak ada kenyataannya. Konon katanya akan menjadi partai besar, partai super terbuka. Tetapi yang menjadi ketua umum ya Kaisang, anak dari Pak Jokowi. Kalau misalkan menjadi partai super terbuka, seharusnya bukan Kaisang dong yang menjadi ketua umum. Kalau menurut saya ya, masih ada lah anak muda kader PSI yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai pengetahuan, kepemimpinan organisasi dan lain sebagainya. Bukan Kaisang, tapi ini kan malah Kaisang. Dan ya, teman-teman, ratusan kader PSI beralih ke PDIP. Penyerahan bunga jadi simbol komitmen. Nah, teman-teman, ini menjadi kabar buruk bagi Kaisang Pangarep dan juga PDIP beserta Pak Jokowi, teman-teman. Ya, kita tahu betul baru beberapa hari yang lalu ya Rakernas PSI digelar, dan kita tahu bagaimana ya pidato Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berkobar-kobar ya untuk memenangkan PSI di tahun 2029. Artinya ya dia bersemangat sampai memeras darah ya katanya untuk membesarkan PSI, memenangkan PSI 2029. Sama juga ketika Pak Jokowi berpidato, maka akan bekerja mati-matian buat PSI ya, bahkan Pak Jokowi ya sanggup keliling Indonesia sampai ke kecamatan. Nah, apakah itu benar atau tidak? Nah, tentu banyak juga yang tidak percaya akan hal itu, karena ya banyak netizen yang mengatakan bahwa ya Pak Jokowi untuk ke pengadilan saja dalam kasus dugaan ijazahnya ini, ya dia tidak bisa ke pengadilan apalagi keliling Indonesia. Tapi ya itu adalah urusan dari Pak Jokowi, hak Pak Jokowi ya untuk bisa keliling Indonesia. Kalau Pak Jokowi memiliki kekuatan hal itu, maka ya tidak ada yang bisa melarang dia juga. Tapi yang menjadi pertanyaannya ketika
hal itu sudah dilakukan, maka apakah otomatis PSI akan besar nantinya, akan lolos ke Senayan 2029 ini? Ya, karena ya satu harapan PSI dan tujuan PSI tentunya ya bisa lolos ke Senayan dulu, karena bertahun-tahun mereka berjuang hal itu. Bahkan di tahun 2024 ketika Kaisang Pangarep juga diangkat sebagai ketua umum PSI, ya tidak bisa juga menembus ya parlemen, sehingga banyak kader PSI yang gagal jadi DPR gara-gara partainya tidak bisa tembus ke parlemen. Nah, dengan 2029 ini, dengan janji dari ketua umum dari Kaisang Pangarep akan memeras darah buat bekerja mati-matian ya untuk PSI, maka apakah itu memberikan jaminan? Nah, kalau kita lihat ya di cuplikan video tadi, malah banyak ya kader yang meninggalkan PSI. Nah, jadi itu bukan malah semakin bagus, ya malah semakin banyak yang meninggalkan. Nah, ini adalah sesuatu hal tanda-tanda bagi PSI bahwa ya dulunya kan partai PSI ini dikenal sebagai partai anak muda, teman-teman. Ya, tetapi ya lama-kelamaan ya harusnya ya jangan, karena kan Kaisang sudah pernah menjadi ketua umum, maka harusnya yang lain harusnya baru ya semangat yang lain itu ya tumbuh lagi ya, karena ya tentu setiap kader yang terbaik itu, anak-anak muda itu ya memiliki kerinduan juga untuk menjadi seorang pemimpin partai. Nah, jadi kalau itu saja yang diangkat oleh PSI, maka tentu ya anak-anak muda yang lain, kader yang lain yang lama di PSI merasa bahwa ini tidak ada ya kesempatan bagi kita untuk bisa menjadi seorang yang memimpin. Nah, kita lihat di sini teman-teman, sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Kota Bandung memutuskan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan. Kedatangan mereka diterima jajaran pengurus partai di kantor DPD PDI Perjuangan Kota Bandung, Jumat 13 Februari. Teman-teman, rombongan dipimpin mantan Wakil Ketua PSI Kota Bandung, Alexander Jeriki. Mereka hadir dengan membawa mawar putih yang identik dengan simbol PSI. Di lokasi, Riki disambut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Rafael Situmorang bersama sejumlah kader lainnya. Nah, teman-teman, ya kita tahu bahwa simbol dari PSI sudah diganti, dulunya sebagai mawar merah, ya, dan sekarang menjadi simbol gajah. Ya, sebagai penanda bergabung para kader, Rafael memakai jaket PDI Perjuangan kepada Riki. Prosesi tersebut berlangsung singkat dan disaksikan para pengurus partai. Riki mengatakan keputusan pindah partai diambil setelah mempertimbangkan perkembangan politik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, yang menilai PDI Perjuangan menjadi tempat yang sejalan dengan arah perjuangan yang diharapkan. Situasi politik terus bergerak. Kami melihat PDI Perjuangan bisa menjadi rumah bersama yang sesuai dengan harapan dan pandangan kami, ujarnya. Yang menekankan kepindahan tersebut tidak dilatar belakangi kepentingan jabatan, melainkan dorongan untuk tetap dapat berkontribusi bagi masyarakat melalui wadah yang dianggap lebih tepat secara ideologis. Teman-teman, menurut Riki bahwa kader yang hadir merupakan bagian awal dari proses bergabungnya sejumlah anggota dan simpatisan lain. Beberapa pengurus di tingkat kecamatan maupun kota, termasuk mantan calon legislatif, disebut akan menyusul setelah menyelesaikan proses administratif. Teman-teman, masih ada teman-teman lain yang akan ikut bergabung, sebagian belum bisa hadir hari ini katanya. Sebelumnya, Riki diketahui pernah menempati posisi wakil sekretaris serta wakil ketua di PSI Kota Bandung dan ikut dalam kontestasi pemilu 2024. Di sisi lain, Rafael menyatakan PDI Perjuangan membuka ruang bagi siapapun yang ingin bergabung sepanjang memiliki kesamaan visi perjuangan. Kami menyambut baik kehadiran teman-teman. PDI Perjuangan adalah rumah besar bagi yang memiliki tujuan
dan pandangan yang sama, ucapnya. Setelah proses penerimaan, partai akan memfasilitasi pembuatan kartu tanda anggota dan melakukan penempatan sesuai kebutuhan organisasi, termasuk pada bidang saksi, bantuan hukum, maupun sektor ekonomi kreatif. Nah, itu teman-teman, bagaimana kader dari PSI ini pindah ke PDI Perjuangan. Nah, tentu ya kita lihat bagaimana perkembangan PSI ke depan, karena tentu juga Kaisang Pangarep dan Pak Jokowi dengan melihat hal ini pasti akan bekerja keras dan mewujudkan bahwa seperti yang dikatakan oleh Kaisang bahwa akan memeras darah, dan Pak Jokowi bekerja mati-matian. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.